Selanjutnya transaksi 3 ya dan 4. Nah, ini adalah transaksi nomor 3. Bukti transaksinya bukti penerimaan kas, pelunasan faktur. Berarti pelunasan piutang ya. Nah, ini masuknya kemana sih Bu? Kalau seperti ini. Nah, ini clue-nya yang pertama bukti penerimaan kas ya. Nah, bukti penerimaan kas. Kita bikin dulu ya, sebentar. Kita bikin jurnalnya dulu. Jurnalnya itu berarti cash in bank bertambah atau cash in bank debit pada akun receivable credit. Berarti seperti itu. Nah, untuk mayobnya karena ini penerimaan kas, kemudian pelunasan piutang, berarti kalau nerima uang, kira-kira pembayaran piutang masuknya kemana? Nah, logikanya ya, tadinya kita jual, tapi tidak tunai. Nah, sekarang dibayar sama yang punya utang itu, gitu. Kemudian clue yang kedua adalah JBLX. JBLX itu siapa? JBLX itu adalah customer. Nah, hubungannya dengan customer biasanya itu adalah penjualan atau sales. Sales, kemudian receive payment karena menerima uang, menerima pembayaran. Sales, receive payment ya. Receive payment. Penerimaan pembayaran. Seperti ini. Kemudian ini akunnya cash in bank. Customernya JBLX dipilih. Oke, dilihat dulu, dicek takutnya salah. Use customer. Amount receipt-nya itu jumlah ya. Jumlahnya tinggal ketik manual. Kemudian payment metodenya menggunakan cek. Kemudian memonya tinggal dipindahkan dari keterangan ya. Ketik manual. Nah, ini kalau kepanjangan keterangannya bisa dipersingkat saja. Misalnya pelunasan faktur F berapa gitu. Atau pelunasan faktur tanggal sekian bisa ya. Nggak harus semuanya diketik. Kemudian ID-nya BKM. Terus tanggalnya tanggal sekian. Nah, di sini akan muncul. Kemudian di tab sampai amount applied-nya seperti ini. Diklik di tab. Nah, sehingga totalnya itu seimbang ya antara pemasukan dan pengeluaran. Nah, out of balance-nya harus 0 baru bisa di-record. Kalau belum 0 ini belum bisa di-record. Nah, ini kalau mau ngecek transaksi barusan atau transaksi sebelumnya bisa, tapi dengan syarat rank tanggalnya itu harus diketik juga ya. Jadi jangan sampai pas ngecek jurnal, kok jurnal saya nggak ada Bu tanggal sekian, padahal rank tanggalnya belum diketik ya, belum disesuaikan.
selanjutnya ini nomor 4 ya. Transaksi nomor 4 ini transaksi bukti transaksinya voucher kas kecil. Nah, di sini keterangannya pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November ya, kalau nggak salah ya, bulan November. Berarti akunnya itu, jurnalnya itu adalah actions payable pada petty cash ya, karena bulan November. Sedangkan di sini bayarnya itu bulan Desember. Berarti masuknya itu ke hutang biaya, bukan ke beban ya. Kemudian mayobnya itu berarti karena ini operasional perusahaan. Maksud ibu operasional perusahaan itu yang pengeluaran-pengeluaran yang hubungannya bersifat operasional perusahaan ya. Misalnya beli ATK, bayar listrik dan telepon, bayar reparasi, atau beli perlengkapan kantor misalnya, atau misalnya beli air, beli minuman, itu masuknya ke operasional perusahaan. Dan semua yang masuk ke operasional perusahaan kalau di Mayop itu masuknya itu ke menu banking ya. Banking, spend money, petty cash, karena voucher kas kecil. Kalau di situ keterangannya bukti penerimaan atau pengeluaran kas, itu masuknya berarti tapi dengan syarat keterangannya itu operasional perusahaan ya, itu masuknya ke banking juga, tapi banking, spend money, cash in bank. Berhubung ini voucher kas kecil, berarti banking, spend money, petty cash. Kenapa? Apa hubungannya cash in bank dengan petty cash? Apa perbedaannya? Sama-sama kas kan? Nah, perbedaannya kalau petty cash ini adalah pengeluaran atau biaya-biaya yang nominalnya itu dari ranknya itu dari 1 juta ke bawah ya, atau kurang dari 1 juta kalau petty cash. Kalau cash in bank berarti ikannya 1 juta ke atas. Itu perbedaannya. Diisi ininya akunnya ini jadi cash in bank, petty cash, sorry. Cardnya itu diisi, dibayarkan kepada siapa tadi untuk cardnya. Nah, dibayarnya itu kan pada kantor PLN, PLN-nya nggak ada, berarti bikin baru, card tipenya itu personal. Maka di sini ditulisnya kantor PLN dan Telkom, langsung oke aja, nggak usah pakai card ID, nggak usah pakai yang lain. Nah, seperti ini diklik lagi, pilih kantor PLN dan Telkom. Kemudian diisi untuk memo, untuk check number, date, kemudian amount. Untuk pay itu nggak usah diisi, pay ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah amountnya diketik itu dimasukkan di entry, kemudian kita masukkan jurnalnya ya. Tadi jurnalnya itu expense payable pada petty cash. Nah, itulah perbedaan banking, kita harus tahu jurnalnya dulu ya. Karena petty cashnya udah ada di atas, berarti tinggal expense payable sisanya. Langsung di tab, kalau udah balance baru di record.